Bangga benar-benar kita di Akabri itu bangga sebagai anak 70, anak Jakarta gitu ya. Dan kita telah menduduki posisi yang strategis, kita bangga. Ini loh saya anak 70. Saya gaya jaya itu pada saat itu SMA yang gaya itu ya 70 gitu loh. SMA yang keren kalau bahasanya sekarang itu ya 70 loh. Ini sebuah SMA yang ya membanggakan buat saya dan tentunya buat teman-teman alumni semua ini SMA yang ya saya gaya jaya. Dan tawuran itu merupakan bagian dari keseharian saya. Ya kan, dari mulai sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dari sebagai pelaku sampai yang menyuruh melakukan kalau bahasa hukumnya. Karena udah kelas 3 gitu ya. Jangan disebut Rudi Sangun kalau tidak ada kiprahnya di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama program Inspiras, sebuah podcast yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 70 Bulungan Jakarta, di mana di podcast ini kita menggali cerita-cerita inspiratif atau inspirative stories dari putra-putri terbaik yang pernah bersekolah di SMA kita di Jalan Bulungan, Jakarta. Sampurasun. Rampes. Terima kasih semua. Kenapa coba saya menyapanya dengan bahasa Sunda? Ya, karena saat ini kita sedang ada di Tanah Pasundan bersama seorang alumni SMA Negeri 70 Angkatan 88 yang saat ini sedang dipercaya mengemban tugas untuk menjaga keamanan di wilayah Jawa Barat. Sangat bersyukur bahwa beliau bersedia menerima kami di sela-sela kesibukannya di kediamannya di Bandung ini. Selamat sore Pak Jenderal Rudi Setiawan. Selamat sore Rina. Terima kasih Rina ya. Palupi. Iya, terima kasih ya sudah bersedia menerima kami di sini padahal sibuk banget. Oke. Pura-pura sibuk. Pura sibuk malah ya, emang sibuk gitu ya. Iya. Oke. Nih ya, Bapak Irjen Polisi Dr. Rudi Setiawan SIK SHMH. Bener kan ya Pak ya, baru dapat doktor ya. Selamat loh. Benar. Selamat loh. Thank you. Terima kasih. Maafkan karena kami baru tahu, jadi di sininya nggak ada itu 2 huruf di depan. Oke. Nah, gini ya, dari gedung sekolah kami di Bulungan itu, sebentar, mau dipanggilnya apa ini? Bapak, mau jenderal, mau abang, mau akang, mau apa? Panggil biasa aja ketika lu panggil gua ketika SMA. Nah, itu mungkin lebih. Oh, jangan. Terserah. Bapak aja dah ya. Bapak aja boleh. Apa kata lu aja. Iya, udah dah gitu. Oke, selamat ya sudah dapat gelar S3-nya. Tadi udah dikasih bocoran. Dapat S3-nya dari Erlangga. Oke. Dengan Surabaya ini Pak Rudi ada, pokoknya melanglang buananya tuh salah satunya di Surabaya ya. Terus sebelum itu di mana, di Lampung, terus di Sumatera Selatan, terus balik ke Jakarta, terus ke Jawa Barat. Tapi supaya saya nggak salah, gimana kalau Pak Rudi ceritain sendiri ini daripada saya salah alurnya. Monggo Pak, mangga. Terima kasih, pertama-tama saya mengucapkan pada semuanya, terutama alumni SMA Negeri 70 Jakarta Bulungan. Ini sebuah SMA yang ya membanggakan buat saya dan tentunya buat teman-teman alumni semua ini SMA yang ya saya gaya jaya. Ya. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa sampai di sini gitu. Kalau kita melihat perjalanan sekolah saya di SMA 70 beberapa puluh tahun yang lalu tuh, ya saya lulus tahun 88. Saya ya tertarik untuk menjadi polisi dengan mengikuti seleksi Akabri kepolisian waktu itu. Nah, waktu itu di
Akabri kepolisian itu masih di Magelang ya? Magelang apa Semarang sih? Magelang, Magelang. Oh oke, jadi waktu itu waktu tahun lulus di 1988, jadi Akpolnya masih gabung di Magelang ya? Ya, untuk Belum di 6 Semarang bulan ya? ya kalau tidak salah itu ya. Oke, alright. Silahkan Nah, lanjutkan. setelah itu, setelah lulus, saya mendaftar di Akabri kepolisian. Nggak lulus. Mengapa? Nggak lulus. Tapi itu sesuatu yang tidak mengherankan karena pada saat itu memang kita hanya bermodalkan semangat. Semangat melihat polisi-polisi atau lihat taruna polisi. Tetapi persiapannya sama sekali nggak ada gitu loh ya. Karena banyak bermain sama Rina dan teman-teman, Imam Aduh, semuanya, Rina lagi. akhirnya kita kurang persiapan. Oke. Kegagalan itu datang. Tapi bukan Rudi namanya kalau putus asa. Weh, Ya. mantep. Kita termasuk orang yang semakin susah, semakin sulit, semakin tertantang, itu kita semakin bersemangat dan harus berhasil. Ketika itu saya nggak lulus, saya harus tetap menjaga gengsinya saya ya sepertinya ya. Oke. Akhirnya saya mengikuti kuliah. Oh sempat kuliah ya? Kuliah. Dulu? Tahun 88 jadi kuliah. Kuliah dulu. Oke, di mana? Di mana kalau boleh Sebagai tahu? untuk menjaga gengsi. Oke. Nggak enak kan kalau kita ditanya, apa sekarang? Nggak ngapa-ngapain, gitu ya kan? Nothing. Kalau Akhirnya anak kita, sekarang bilangnya gap year ya. oh gap year. Gap Ya year. kayak dulu kayak kira, ngapain lo? Nggak ngapa-ngapain sekarang. Gitu. Akhirnya kita kuliah di Atmajaya. Oke. Kenapa ambil Atmajaya? Karena Atmajaya adalah universitas yang paling dekat dengan 70. Itu jadi alasannya gitu. Jadi hanya sekolah atau kuliah ngisi waktu. Terus daftar lagi. Ngisi waktu. Setiap semester genap saya pasti cuti. Jadi semester genap cuti untuk masuk Tes Akpol. tes Akabri lagi. Oke. Tentunya dengan persiapan yang lebih baik pada tes kedua. Kemudian kegagalan datang lagi. Apa itu? Saya nggak lulus lagi. Nggak lulus lagi. Ya tadi lagi itu kembali ke yang namanya Rudi. Rudi Sangun dulu terkenal ya. Iya. Kita tetap semangat, tetap tough, dan kuliah kembali lagi. Balik Masuk lagi, semester 3. Oke. Tanpa pernah melalui semester 2. Oke. Dulu kan sistemnya SKS. Kemudian persiapkan lagi tentunya yang lebih baik. Dan yang ketiga akhirnya saya bisa lulus dan diterima menjadi Taruna Akademi Kepolisian. Jadi masuknya tahun 1990. Oke. Saya punya sahabat, teman, almarhum Nur Rohman. Itu salah satu ya sahabat yang sama-sama mendaftar, dan ketika saya tidak lulus yang memotivasi itu adalah almarhum. Karena almarhum sudah ketemu lagi, sudah berpakaian taruna dengan badannya yang bagus dan segala macam. Itu salah satu yang memotivasi, dan saya akhirnya lulus pada tahun 93. Tentunya kegagalan-kegagalan itu menjadikan saya lebih berhitung kembali bahwa saya harus lebih giat, lebih semangat, dan lebih semuanya supaya saya bisa mengejar ketinggalan saya 2 tahun. Dan alhamdulillah semangat itu mengantarkan saya bisa sampai seperti sekarang ini. Kira-kira itu ceritanya. Bu Rina. Oke, luar biasa banget ya dengerin ceritanya Bapak Rudi tentang semangat pantang menyerah. Nah, ini mau tanya lagi flashback agak ke zaman SMA. Iya, iya. Dulu kan kita suka silaturahmi ya sama sekolah-sekolah
antara yang sebelah atau yang sanaan dikit, ya silaturahmi dalam tanda kutip gitu, suka ketemu di luar sekolah, terus banyak bapak-bapak polisi datang. Nah, apakah kehadiran bapak-bapak polisi itu menjadi salah satu inspirasi Bapak Rudi untuk jadi polisi? Ya, ya, ya. Kita cerita soal waktu SMA ya. SMA 70, ya kita tahu lah, SMA besar yang kelasnya aja sampai 18 kelas. Ya. Ya, setiap kelas 42 orang lebih lah, 48 orang lebih. Bukan sesuatu yang gampang masuk 70, itu melalui tes dan segala macam, dan saya akhirnya berhasil masuk ke SMA 70. Oke. Saya cukup surprise masuk sebuah SMA besar yang kayak saya bayangan saya suatu SMA yang cukup rapi dan sebagainya. Ternyata saya masuk tempat sekolah yang saya lihat kacanya pada pecah-pecah dan semuanya nggak karu-karuan. Kehidupannya seperti kehidupan Ya, begitulah gitu ya. alumni semua pasti tahu, apalagi pada zaman itu. Ya, betul. Ya. Dari mulai masuk pintu gerbang aja kita sudah banyak hambatannya. Nah, senior junior itu sangat kental sekali di sana sampai kita selesai. Belum lagi tadi kata istilahnya kalau kita tadi silaturahmi ya. Tetapi lagi-lagi jangan disebut Rudi Sangun kalau tidak bisa, ada kiprahnya di sana, ya kan? Nah, itulah seorang Rudi Sangun di sana. Yang menurut saya karakternya setia kawan ya. Ya, Mungkin betul. sesuai dengan namanya kali ya, setiawan. Jadi kalau teman saya disakiti, sakit karena itu satu grup, in grup, akhirnya ya kita terlibat. Ya, betul. Dan tawuran itu merupakan bagian dari keseharian saya. Ya kan, dari mulai sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai dari sebagai pelaku sampai yang menyuruh melakukan kalau bahasa hukumnya, karena udah kelas 3 gitu ya. Kalau dengan polisi itu sahabat lah ya, sahabat. Karena saya juga pernah ditangkap polisi. Nah, itu apa tuh ceritanya itu, ditangkap polisi zaman SMA itu? Ya namanya tawuran itu sesuatu perbuatan yang dilarang gitu ya, karena menimbulkan kerusuhan. Kalau bahasa polisi sekarang itu mengganggu keamanan dan ketertiban. Nah, jadi setiap itu tawuran berantem itu pasti nggak lama, wing, polisinya datang. Ya, polisi datang pada saat itu menangkap orang-orang yang berada di situ. Jadi semua orang kabur segala macam, nggak karuan kemana. Pernah suatu saat kita ketangkep juga akhirnya. Ketangkep dan dibawa ke kantor polisi. Di sana ya cukup baik ya perlakuan polisi di sana, karena dia juga menganggap kita masih punya masa depan yang bagus ke depan gitu ya. Tapi diingatkan bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, mengganggu lingkungan, mengganggu masyarakat dan sebagainya, pengerusakan. Akhirnya kita diberikan peringatan ya. Tapi orang tua dipanggil tuh, Rin. Orang tua dipanggil, terus saya melihat orang tua saya menangis menandatangani surat perjanjian dan segala macamnya. Akhirnya dengan jaminan orang tua, akhirnya saya keluar. Dan masih banyak juga yang nggak tertangkap sayanya. Itu sepertinya waktu itu lupa sholat zuhur, akhirnya saya ketangkap. Atau hari itu lagi ngelawan sama orang tua, akhirnya kita sial ketangkap itu. Hari apa sih? Itu ya. Nah, hari apa? Nggak ada di kalender. Jadi itu pengalaman. One of memorable things-nya Bapak Rudi ini adalah ikut rame-rame silaturahmi. Nah, balik lagi selain ya yang tadi, ada lagi nggak hal-hal yang kayaknya keinget banget zaman waktu sekolah itu, misalnya ada guru favorit atau ada yang apalah kegiatan yang baik ekskul atau apalagi atau apapun yang kayaknya tuh diinget banget. Kalau saya misalnya saya nyontek ketahuan sama Pak Arsil, udah terus disetrap. Nah, kalau Pak Rudi apa coba? Kalau saya mungkin sebagian orang mengelompokkan saya ya mungkin kalau bahasa sekarang the bad guy. Kurang lebihnya sebegitu lah ya. Kira-kiranya yang selalu kumpul sama orang-orang yang bad guy. Bad guy. Tapi bad guy-nya kita
itu lebih kepada ya tadi tawuran ya. Bukan bad guy yang kriminal seperti mencuri atau segala macam. Itu tidak pernah kita lakukan dalam prinsip hidup saya. Jadi kita dulu keseruannya pada saat itu adalah tawuran. Keseruan pada zaman itu adalah kita ya fighting sama tetangga-tetangga itu untuk mengkooptasi daerah-daerah tertentu atau segala macam. Ini terjadi turun-menurun gitu ya sampai pada zaman itu, walaupun di luar sudah digaungkan untuk tidak berantem dan segala macam, tapi pada zamannya saya masih berlangsung dan saya bagian daripada itu, satu di antara yang lain. Kalau mencontek segala macam sepertinya saya enggak, saya lebih gentleman. Saya lebih baik nilainya kecil atau jelek daripada saya harus menyontek. Dan saya ketika sudah kepepet, saya pasti rajin belajar gitu loh. Misalnya pada ujian gitu, SKS. SKS, saya pasti belajar. Saya pasti belajar dan kelebihan lagi saya berdoa. Ya itu kira-kira ada keberuntungan di situ. Jadi kira-kira yang dipelajarin ya cuman itu, tapi itu yang keluar. Kira-kira seperti itu. I'm lucky. Ya. Feelsnya banyak karena banyak doanya. Ya kurang lebihnya begitu. Pas sholat Jumat, ya kan? Oke. Nih ada pertanyaan nggak ini dari Bapak Ketua kali ini? Itu tuh senior. Bertanya, Pak Ketua. Pak Ketua, ada Mbak Aning, ada Mbak Ira. Ayo Pak Ketua, monggo. Ya, terima kasih. Mungkin tertarik ya nama julukan Pak Jenderal Rudi Sangun itu dari mana asalnya itu, Pak? Oke. Siapa yang memberikan atau apa yang menyebabkan ada julukan itu? Kebetulan Pak Ketua terima kasih udah mau hadir dan menanyakan sesuatu tentang saya. Jadi Sangun itu adalah nama dari Lampung. Jadi bukan julukan yang lain-lain. Jadi nama kecil saya itu Sangun, yang artinya itu memang dalam adat Lampung ya. Memang dialah orangnya, memang ya kebetulan kita dalam komunitas kita atau masyarakat kita di Lampung Selatan, saya salah satu ya pewaris adatnya lah, kira-kira seperti itu. Dialah memang pewarisnya. Dan anak-anak akhirnya tahu nama aslinya Rudi Setiawan dan mereka yang very close itu pasti memanggilnya Sangun. Jadi lebih akrab pada saat itu. Gitu Pak Ketua. Clear Pak Ketua. Coba ada lagi nggak ini hadirin? Ayo Ibu Aning. Jadi pertanyaan cuma itu dua itu aja. Fakultas apa dan apakah masih meneruskan di fakultas yang sama dan apakah lulus juga gitu. Soalnya saya pengen tahu nih apakah meneruskannya. Iya. Mbak Ning, saya itu A3 dulu. Saya mungkin kalau A3 itu zaman SMA itu orang-orang yang ya tersisihkan mungkin. Tersisihkan. Satu tersisihkan, kedua memang yang orang memang hobinya di bidang sosial. Mungkin itu sesuai sama karakter kita. Jadi yang paling tepat waktu itu kita ngambil ekonomi. Ya udah, ekonomi manajemen. Jadi semester 1, semester 3, semester 5 nggak selesai. Ya itu sampai sekarang nggak selesai itu ekonomi. Karena polisian akhirnya ngambilnya berpindah ke hukum. Gitu. Makanya gelarnya SH. SIK dulu harus SIK dulu ya. SIK, SH, MH. Sama dua yang di depan tadi. Doktornya di apa sih Pak Rudi? Saya ambil dokter di Universitas Airlangga, yaitu di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Ya. Untuk kekhususannya adalah sosiologi ya. Karena apa? Karena polisi itu bergaul atau hidup di masyarakat. Makanya saya rasa ilmu tentang masyarakat ya yang dipelajari dalam sosiologi itu sangat bermanfaat ya. Makanya kita ngambil itu. Dokternya di situ ya. Wah. Yeay. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Indra mau nanya? Ya. Nah, Mbak Ira. Ira. Anak 92. Tadi kalau Bapak menyebutkan bahwa bangga ya masuk 70. Nah, setelah menjadi Kapolda, cuma lulus dari kepolisian,
SMA 70 yang mana yang bisa Bapak banggakan gitu? Bagi saya 70 itu sekolah besar ya. Saya rasa yang membanggakan kita bahwa kita itu sekolah besar, sekolah yang peminatnya banyak, gitu ya. 18 kelas kali 3 itu 40 lebih ya. Itu yang bersekolah di sana. Kebanggaan ini bukan kebanggaan karena kita lihat zamannya ya. Saya sekarang melihat bahwa SMA 70 ini suatu SMA teladan ya, atau SMA favorit dan sebagainya. Keilmuannya, prestasinya anak-anak sekarang ini ya jauh banget lebih baik daripada zamannya saya dulu. Kalau zaman saya dulu lebih terkenalnya mungkin olahraga ya. Kita banyak menjuarai olahraga, aktivitas lainnya di luar sekolah. Kalau tentang keilmuannya mungkin pada saat itu ya nggak secara besar umum, mungkin 1-2 pasti ada lah ya anak-anak 70 yang mempunyai intelektual bagus ya. Tetapi kita sekolah yang kelas hore gitu loh, ya kan? Makanya saya gaya jaya itu pada saat itu SMA yang gaya itu ya 70 gitu loh. SMA yang keren kalau bahasanya sekarang itu ya 70 pada saat itu. Kira-kira gitu ya. Itu membuat kita bangga sebagai sekolah besar. Atribut-atributnya kan kita dulu banyak. Iya, betul. Ada jaket, ada tas, ada pokoknya segala macam, ada pin, ada segala macam. Itu sekolah-sekolah besar. Belum tentu semua sekolah lainnya, sekolah negeri, sekolah swasta pun ya punya pride seperti itu ya. Pride itu salah satunya adalah disimbolkan dengan atribut-atribut tadi itu ya. Nah, itu yang menjadikan kita bangga lah sama 70 ya. Oke, gimana Bu Ira? 70. Terima kasih. Terpenuhi sudah jawabannya. Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Oke, ini karena juga kasihan ya waktunya Pak Rudi. Nggak apa-apa, Tinggal okay. satu pertanyaan. Nih ya, dari tadi experience-nya Pak Rudi pegang Jawa Barat. Kan Jawa Barat ini penduduknya terbesar se-Indonesia Raya. Toh? Nah, kalau dikaitkan dengan tadi kita cerita tentang 70 yang banyak banget, ragamnya heterogen banget ya. Dan kemudian dipersatukan di Ikalumni 70, apa sih saran dari Bapak Rudi untuk ini kita bisa ya sama-sama lah di saat ini sekarang gitu menyatukan heterogen itu? Kalau 70 itu saya merasa kembali lagi kepada saya masuk di sana dengan penuh kebanggaan. Saya orang yang berkarakter ya bangga lah ya, punya kebesaran, punya semangat yang tinggi. Sampai sekarang saya tidak pernah melupakan 70. 70 adalah sekolah yang sampai sekarang saya banggakan. Sampai ya kapanpun lah saya tetap bangga 70. 70 sekolah yang besar. Tentunya banyak anak-anak 70 yang sukses ya. Tidak hanya kesuksesan yang kita lihat, tapi keberadaan kita cukup ramai ya. Ini menjadi suatu kekuatan dan kebanggaan buat saya. Saya mencintai semua teman-teman saya berusaha juga untuk mingle ke semua angkatan dan segala macam. Dan saya memberikan motivasi pada semua alumni, kita harus bersatu. Kita harus bersatu, yang pertama ya kita berbakti kepada sekolah kita dahulu lah ya, paling kecil. Kemudian kita berbakti kepada teman-teman kita, setelah itu baru kita berbakti pada negeri. Salah satunya ya kami-kami yang mungkin di kepolisian atau di TNI, begitu banyak beberapa alumni kita juga ada yang sukses di TNI, itu kita bangga. Bangga benar-benar, kita di Akabri itu bangga sebagai anak 70, anak Jakarta gitu ya. Dan kita telah menduduki posisi yang strategis, kita bangga. Ini loh saya anak 70. Gitu ya, bukan anak yang recehan gitu loh. Kita ini anak bulungan. Nah, itu mendapat posisi tersendiri. Manfaatnya kalau saya berhasil gitu ya dalam sesuatu bidang, tentunya akan membawa harum nama 70.
Itu yang selalu bawa. Bahwa saya adalah alumni 70 Bulungan. Give an applause, aduh, luar biasa sekali. Terima kasih banyak loh Pak Rudi. Ini dari Bulungan jadi jenderal terus sekarang menjaga Jawa Barat. Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Irjen Polisi Dr. Rudi Setiawan, SIK, SHMH. Sudah melengkapi, iya. Oh, Ya, boleh monggo. Pak Ketua. Cut ya nanti gue gitu kan. Gini, saya kalau berkenan, tolong kami diberikan saran dan masukan ya, terutama bagi kami yang lebih penting adalah adik-adik yang sekarang di SMA. Karena kan situasi berubah, karakter juga sudah berubah. Mereka mungkin harus diberikan motivasi yang lebih, dibuka wawasannya, dibangun spiritnya agar apa yang tadi Pak Jenderal rasakan bisa juga mereka rasakan. Mereka bisa menangkap apinya, benang merahnya, sehingga mereka mau menjadi orang-orang yang berprestasi. Mohon salam dan izin Jenderal. Ya, Pak Ketua. Ini perlu dipahami oleh semua anak-anak alumni 70 maupun yang belum jadi alumni yang masih sekolah, bahwa kalian semua itu bukanlah orang kecil. Kalian itu lahir dan berada di sekolah yang besar. SMA 70 itu bukan sekolah yang kecil. Kalian harus merasa itu, ya. Tapi tidak berhenti kepada kita merasa bahwa saya ini besar. Harus punya tanggung jawab. Buktikan kalau Anda besar. Nah, buktikan kalau Anda bagian dari SMA Negeri 70. Caranya apa? Kalau memang sekarang lagi waktunya belajar, belajarlah dengan baik. Kalau nanti waktunya bekerja, bekerjalah dengan baik. Lakukan yang terbaik di setiap level adik-adik berada. Ketika jadi mahasiswa nanti, jadilah mahasiswa yang baik. Dari mana? SMA 70. Nanti dari bekerja dengan teman-teman semua. Dari mana SMA? SMA 70. Itu selalu akan ke bawah. Karena kita merasa besar dan tidak hanya bangga, tapi kita buktikan dengan karya bahwa kita memang besar. Udah, itu aja. Oke, Betul kan? ya, Ya, udah. Pak Ketua ya? Siap. Iya. Puas ya jawabannya ya, oke. Clear ya? Aduh, luar biasa banget ya Aduh. jawabannya. Intinya adalah satu, buktikan. Buktikan Oke. kalau kita adalah besar. Kita jangan hanya bagian dari grup besar, tetapi memang kita, ini loh bukti kita. Iya, bahwa Kita kan pasti kita- terdiri dari apa itu in group ya. Saya grup Sisgahana dulu, ya. Oke ya. Enak Sisgahana. Saya bangga sama Sisgahana. Ini loh Sisgahana. Saya anak taekwondo. Wah, saya bangga dong sama anak taekwondo. Saya anak 70, saya bangga dengan 70. Dan di kemana saya berada pasti saya bangga gitu. Saya anak akademi kepolisian. Oh, saya bangga, harus saya buktikan. Saya orang Jawa Barat. Saya buktikan sebagai orang Jawa Barat. Saya adalah ini. Ya, kita harus buktikan. Pride dulu dalam keberanian kita, terus kita buktikan kebanggaan kita itu. Oke, sip. Tentunya dengan kerja keras ya, nggak mungkin kita hanya ngomong doang, ya nggak bakal bisa. Paling menarik tadi waktu bilang apa kita bisa menyatukan seluruh angkatan ini kadang-kadang suka agak susah di Iya. sekarang menyatukan seluruh angkatan sampai ke bawah-bawah. Kita agak susah menggapai Loh, yang di bawah. saya sebenarnya kan sudah terlibat di dalam pencalonan kemarin juga. Iya, Niatannya cuma satu, ingin menyatukan semua 70. Tapi kita kan punya keterbatasan. Enggak. Memang kita hanya punya keterbatasan yang banyak. Ininya ngatur waktunya sulit. Kalau punya hanya semangat tapi nggak punya kemampuan, ya nggak saya ambil gitu loh. Tapi saya sangat menginginkan 70 itu benar-benar menjadi suatu ikatan alumni yang kuat ya, yang bisa bekerja. Sayang itu begitu banyak sumber daya manusianya, tapi tidak bisa dibinding untuk menghasilkan suatu karya yang besar untuk negeri ini. Nah, itu yang harus dikuatkan. PR itu di tengah-tengah ramenya ya egoisme, hedonisme dan segala ini harus bisa disatukan. Gitu. Mudah-mudahan lah keinginan beliau kita dukung message. Insya Allah kita dukung Mas. Iya. Duh, terima kasih banget. Ya. Terima kasih banyak. Gue yang terima kasih udah datang sini. Wah, ini luar biasa. Ya. Udah mau datang sini. Ya.
ini kalau nggak Kita disempet-sempetin belain. juga nggak jadi-jadi kita. Namanya juga apa tadi? Buktikan. Ah. Buktikan bahwa ini